Ada pertanyaan, mengapa ada kiai, ulama atau bahkan profesor yang membatalkan nasabnya Sadah Ba'alawi? Itu menarik untuk dibahas. Tetapi saya mau tawarkan satu pandangan dulu, kalian boleh tidak setuju, bahwasanya sepanjang ini yang pentolan di kelompok yang membatalkan nasabnya Sadah Ba'alawi, ya mungkin setidaknya beliau ini 3 orang ya. Ada Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siroj, ada Kiai Haji Profesor Dr. Ahmad Zahro, ada Kiai Haji Doktor kalau nggak salah ini ya, Marzuki Mustamar. Namun sebelum menjawab itu, ada satu adigium yang masyhur sekali, ya setidaknya bagi yang mengenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hirasatul ilmi aula min hirasatil alimi. Wa fis sukuti an Abi Bakrin. Nah, perhatikan, di sini memention sebuah nama yaitu Abu Bakar. Ini bukan sahabat Rasulullah ya. Ini ulama abad keempat, Abu Bakar Ibnu Duraid, terkenalnya begitu. Wa fis sukuti an Abi Bakrin ijlalun walakin khiyanatun lil ilmi. Nah, kita terjemahkan secara sederhana saja, menjaga ilmu itu lebih diutamakan daripada menjaga orang alim. Maksudnya menjaga orang alim itu menjaga marwahnya. Karena kalau ada ulama dikritik itu kan sedikit banyak akan menggoyangkan marwahnya. Artinya nanti muncul ulama kok salah, profesor kok gitu, dan sebagainya begitu ya. Wa fi sukuti an Abi Bakrin, kalau kita diam terhadap kesalahan Imam Abu Bakar Ibnu Duraid ini, ijlalun di situ adalah penghormatan untuk beliau atau pengagungan, toleransi lah, karena orang mulia tidak perlu kita kritik, kita diam saja. Walakin, nah lakin ini sigot istidrok ya, atau ibaratul istidrok atau jumlah istidrokiyah ya. Jadi kalimat susulan yang biasanya itu memang berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya. Memang benar kalau kita diam itu akan memuliakan beliau. Tetapi diamnya itu adalah khiyanatun lil ilmi, tapi itu pengkhianatan kepada ilmu. Ya misalnya membatalkan nasab berdasarkan ciri fisik, ya nggak boleh didiamkan. Karena itu menyimpang dari ilmu manapun. Bagaimana caranya seseorang itu bisa batal karena tidak mirip orang tuanya? Apalagi nasab yang jauh. Nasab bapak ke anak saja tidak boleh dianulir hanya karena tidak mirip. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, di mana diurai istimbatnya oleh Ibnu Qudamah. Jadi ketika saya menyajikan itu, bukan saya mengkritik Kiai Haji Marzuki Mustamar, tapi saya sajikan data. Ini loh, tidak sama dengan narasi Pak Kiai itu. Sesederhana itu sebetulnya ya. Kemudian ketika membawakan hadis ancaman kepada orang-orang yang sengaja berdusta atas nama nasabnya, dibawakan kepada orang-orang yang taunya dia nasabnya ke situ. Lalu ada kelompok yang menolak, lalu dipaksa. Orang-orang itu dipaksa ikut pendapat kelompok yang menolak ini. Seolah kelompok yang menolak ini keimat lah, paling benar. Apalagi sampai sumpah-sumpah. Rasa-rasanya belum pernah kita temukan ada ulama yang membela pendapat orang lain atau pendapatnya sendiri sambil bersumpah-sumpah. Tetapi ya nggak apa-apa, bebas lah ya. Nggak melanggar undang-undang juga, nggak akan ditangkap juga. Silakan kalau cuma mau bersumpah-sumpah. Ya, begitu. Kemudian bagaimana cerita di balik narasi ini? Hirasatul ilmi aula min hirasatil alimi ini. Saya bacakan ada dalam kitab Al-Basair wad Dakhair karya Abu Hayyan At-Tauhidi. Abu Hayyan At-Tauhidi ini adalah muridnya dari Asy-Syirafi. Asy-Syirafi muridnya dari Abu Bakar Ibnu Duraid. Coba perhatikan, ini ada dalam kitab Al-Basair wad Dakhair ya, karya dari Abu Hayyan At-Tauhidi ya. Cucu murid dari Abu Bakar Ad-Duraid yang disebut di atas itu. Sa'altu Syirafiyah an qauli man qala. Saya bertanya kepada Asy-Syirafi tentang ucapan seseorang yang berkata, al-mizahu
Al-mizahu itu bercanda ya, atau al-muzahu ya. Jadi dibaca al-mizahu, al-muzahu itu sama-sama saja ya. Summiya mizahan atau muzahan, disebut mizahan atau muzahan li'annahu, karena hal itu uzihah anil haqqi, adalah dijauhkan dari kebenaran. Jadi bercandaan itu maknanya adalah menjauhkan dari kebenaran. Jadi sesuatu yang bercanda itu adalah sesuatu yang jauh dari kebenaran. Faqala, maka menjawablah Asy-Syirafi itu, hadza mahkiyun an Abi Duraid. Ini diceritakan atau bersumber dari Abi Duraid, Abu Bakar Ibnu Duraid ya. Oh, an Ibni ya, bukan Abi, an Ibni Duraidin. Ini adalah ucapan Ibni Duraid. Wa huwa batilun, dan ucapan itu salah. Kenapa salah? Al-mimu min sunkhil kalimati fi mazahtu amzahu. Huruf mim dalam kalimat mazaha yamzahu menjadi mizahun atau muzahun, itu adalah min sulhil kalimah. Itu huruf dasar atau huruf asal, yaitu fa fi'il dari kata mazaha yamzahu. Ada juga mazaha yumazihu mumazahatan wa mizahan. Kalau kasroh berarti mizahun. Mimnya itu mim huruf bawaan dasarnya, atau muzahun ya, fu'alun wazannya. Mazaha yamzahu muzahun, muzahan ya, masdar. Itu mim huruf asal. Wa min uzihah, dan dalam kalimat uziha, uzia itu sigot mabni maf'ul dari kata azaha. Azaha dari kata dasar zaha yazihu, berarti zayyaha zayaha. Ikut wazan af'ala azyaha menjadi azaha, di sirat mabni maf'ul menjadi uziha. Kenapa? Karena muzahun itu isi maf'ul, azaha yuzihu izahatan, isi maf'ulnya muzahun, muf'alun kan, muzyahun menjadi muzahun. Sementara mim dalam kata al-muzahu takunu zaidatan, adalah huruf tambahan, huruf bawaan wazannya, muf'alun muzahun. Jadi jauh perbedaannya antara zayahah menjadi zahah yang bermakna menjauhkan ya, dengan mazahah yang memang makna dasarnya atau huruf dasarnya adalah mazahah. Itu salah. Nah, jadi ini seorang murid ditanya oleh muridnya lagi tentang ucapan gurunya, ya dijawab itu batilun, salah. Padahal ini cuma perkara kalimat pak, nggak kafir juga dan nggak dosa juga kayaknya. Ini nggak masuk kepada apa-apa ya. Tetapi menjaga ilmu sebegitunya ulama pak. Tiba-tiba muncul belakangannya walau aftal muftun ya. Tapi yang tiga kan nggak walau aftal muftun ya, yang satu kan yang walau aftal muftun ya. Jadi kalau saya bilang walau aftal muftun jangan dinisbatkan kepada yang tiga, tapi yang satu dari yang tiga itu bersumpah-sumpah ya. Allahu a'lam ya. Nah kemudian apa kaitannya dengan ucapan yang di atas? Nah perhatikan kronologi selanjutnya. Jadi kita kunci dulu di sini adalah kesalahannya sesepele ini. Bagi kita sepele ya, tapi bagi ulama itu penting sekali. Dan Abu Bakar Ibnu Duraid ini ulama pak, kitabnya banyak sekali. Bahkan mengarang kitab Al-Jamharah, semacam kumpulan atau kompilasi dalam bahasa Arab, Jamharatul Arab kalau tidak salah begitu ya. Artinya ini bukan orang bodoh. Tetapi bagaimana penilaian muridnya kepada orang ini? Di sini kita bicara kasuistiknya ya. Bicara satu pernyataannya itu batil, itu salah. Bahkan beliau yang menyebut itu dari guru saya kan, gampangnya begitu. Abu Bakar Ibnu Duraid, dan itu batilun ya. Dan yang mengatakan mizahun atau muzahun dari kata mazah itu semua ulama pak. Cuman satu orang ini yang mengatakan dari zahah itu, dari azahah, uzihah, satu orang. Sementara kamu baca di kamus manapun mazahah itu ya dari kata mim zaiha, 3 huruf itu huruf sahih semua. Kalau zahah tengahnya huruf nakis atau huruf ilat. Secara bina sahih, yang itu bina ajwawi, bina mu'tal wawi ya. Ajwab ya'i ya, zahayazihu.
Setidaknya bina mu'tal ya. Ada salah satunya yang berpenyakit hurufnya, yaitu huruf ilat. Jadi kan krusial pertentangannya. Satu orang Pak yang berkata begitu ditolak oleh semua orang, ya salah namanya. Lalu kamu menyimpulkannya lain lagi. Oh kalau begitu Ibnu Hajar pun bisa aja salah. Kan ulama juga. As-Sakhawi bisa aja salah. Kan ulama juga. Itu repot itu. Terus kenapa kamu bisa bilang bisa aja salah? Yang benar Kimat. Waduh. Terbalik itu. Walaupun ini sudah meninggikan sekali ya. Kimat sudah dianggap rival dari ulama-ulama itu. Ya, nggak waras aja yang berpikir begitu ya. Perlu diperiksa itu kewarasannya itu. Kemudian, mana sambungannya dengan redaksi yang di atas ini? Coba perhatikan ini kelanjutannya. Wa qala Abu Sa'idin, berkata Abu Sa'id. Nah, Abu Sa'id ini yang Asy-Syirafi ya. Abu Hayyan atau Hidi, murid dari Abu Sa'id Asy-Syirafi ini. Nah, Abu Sa'id Asy-Syirafi ini murid dari Abi Bakar Ibnu Duraid. Ibnu Duraid ya. Karena Abu Bakrin, ada Abu Bakar itu dhaifan fit tasrifi wan nahwi khosotan. Adalah lemah pengetahuannya di dalam khusus ilmu nahu dan sorof. Wa fi kitabi al-Jamharah, dan di dalam kitab al-Jamharah, al-Jamharah itu kitabnya beliau, kholalun katsirun, banyak sekali kesalahan. Kulna, maka kami berkata, kami ini maksudnya adalah Abu Hayyan atau Hidi, lahu kepada Abu Sa'id Asy-Syirafi. Falau fassolta bil bayani an hadzal kholali wa fatahta lana baban minal ilmi. Alangkah indahnya ya. Begitu ya. Alangkah tepatnya kalau Anda merinci ya. Fassola itu merinci. Dengan penjelasan-penjelasan ya, dengan penjelasan ya tentang kesalahan-kesalahan dalam kitab itu. Dan bahkan membuka satu bab ilmu baru. Ya, itu namanya apa bahasanya ya? Secara sopan memohon gitu. Indah sekali kalau Tuan Guru berkenan membedah itu lalu menjadi satu forum ilmu baru untuk kita. Satu pembelajaran baru. Nah, kita kira-kira begitu ya. Faqala, maka Abu Sa'id Asy-Syirafi menjawab, nahnu, kami ini atau kita ini ila sitri zallatil ulama'i akhwaju minna, kepada menutupi kesalahan-kesalahan para ulama itu adalah lebih penting ila kashfiha, daripada membukanya. Minna itu dari kami. Jadi bagi kami ini, atau nahnu itu kita ya, bagi kita itu menutup atau menutupi, berarti diam atas kesalahan-kesalahan itu adalah lebih penting. Kita lebih butuh ya. Akhwat itu lebih penting atau kita lebih butuh. Lebih butuh kita menutup itu daripada membukanya. Kira-kira begitu ya. Wantahal kalam. Dan setelah itu selesai pembicaraan. Artinya tidak protes. Abu Hayyan ini tidak protes dan kawan-kawannya tidak protes. Falamma nahadna, maka tatkala kami telah bangkit, ini dari satu majelis ya, sedang ngaji murid tanya, ini kok ada cerita mazaha itu apa al-miza atau al-moza itu dari kata uziha ya guru? Oh itu salah, itu kata guru saya, itu salah itu. Lalu kenapa nggak dibahas guru kesalahan-kesalahan di kitabnya yang Anda bilang itu? Lalu gurunya menjawab, janganlah, lebih baik kita tutupi, kita lebih penting untuk menutupinya. Setelah itu selesai. Tetapi setelah bangkit, setelah mau bubar majelisnya, min majlisihi, dari majelisnya Abu Sa'id, jadi ini sedang berguru kan, sedang ngaji kan. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian dari teman-teman kami. Jadi sebagian dari temannya Abu Hayyan atau Hidi itu, ya, sebagian dari muridnya Abu Sa'id Asy-Syirafi ini berkata, qad kana yambaghi lana, sungguh sangat pantas bagi kita atau sangat layak bagi kita, annaqula lahu, untuk berkata ya, lahu kepada Abu Sa'id Asy-Syirafi ini. Apa yang dikatakan, makulnya apa? Apa yang diucapkan itu, yang mestinya kita ucapkan itu, hirasatul ilmi aula min hirasatil alimi,
Wa fis sukuti an Abi Bakrin ijlalun walakin khiyanatun lil ilmi. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak mengkritik misalnya, ya berarti kamu ikut yang asyirofinya. Kalau yang mengkritik ya ikut pendapat ba'du ashabina itu. Jadi begitu ya. Cuman begini yang lebih penting adalah, kalau seandainya didiamkan dan tidak ada yang mengkoreksi, kalau kesalahannya itu sudah sefatal itu bukan hanya khiyanatul lil ilmi, tapi itu adalah kerusakan ya, penyesatan gitu. Makanya mesti ada yang mengkoreksi. Kalau sekecil ini saja dibahas oleh ulama, apalagi yang sebesar itu, sesederhana itu. Oh ya, jadi lupa ya, kenapa bisa jadi ada orang-orang seperti ini keliru. Orang-orang seperti Prof ini keliru ikut atau keliru berkalimat atau apa. Ya jawabannya, ya jangankan mereka Pak, yang selevel Abu Bakar Ibnu Duraid saja bisa keliru. Makanya ada diksi zallatul alim. Nah, jadi itu saja jawabannya. Kalau yang sudah alim diakui semua orang, sudah jelas ilmunya, mungkin saja salah dan dikoreksi. Apalagi yang begini, gampangnya kan begitu. Ya kita tidak merendahkan keilmuannya, tapi penting, ini saya ingatkan penting. Kamu tidak meremehkan 10.000, tapi jangan setarakan itu dengan 1 miliar. Kalau kamu saking menghormati 10.000, kamu setarakan dengan 1 miliar. Di satu sisi oke, kamu hormati 10.000, tapi kamu melecehkan 1 miliar Pak. Kamu oke menghormati Avanza, oke lah, Innova lah, tapi jangan lalu disetarakan dengan Lamborghini. Kamu melecehkan Lamborghini. Sederhana sekali. Bukan kita meremehkan siapa-siapa, tapi ada kelasnya, ada makomnya. Boleh jadi kita mengunggulkan, wah ini Avanza, Veloz lagi, apalagi yang terbaru ini, atau ini Innova Reborn Pak. Iya, ini setara dengan Lamborghini, palelu bomenyan. Itu bukan kamu memuliakan apa namanya Innova, kamu ngelecehin Lamborghini-nya gitu Pak, gitu. Jadi yang disebut dengan memuliakan itu bukan lalu mendudukkan, bukan di tempatnya gitu Pak, gitu. Bukan kita anggap ini bodoh sekali, enggak. Alim ya alim, pinter ya pinter. Enggak mungkin enggak bisa baca kitab, enggak mungkin. Enggak mungkin enggak ngerti, enggak mungkin. Tetapi bisa salah, bisa. Kalau yang level Lamborghini aja terkadang macet misalnya, apalagi yang Innova. Apa kita melecehkan Innova? Enggak. Itu cara berpikir normal ya. Memang seperti itu kenyataannya. Tapi ingat kata kuncinya, boleh kamu puji Innova itu, boleh kamu puji Avanza itu, tapi jangan kamu anggap itu setara dengan Lamborghini. Atas dasar menghormati dia, oke. Tapi kamu melecehkan yang atas. Kamu melecehkan Lamborghini, kamu diketawain semua orang ya. Gitu Pak, itu logika sederhana gitu ya. Di dalam pembicaraan ilmu, kalau sekarang ya, sudah tidak penting Anda mencapai apa, tapi Anda baca apa gitu. Kalau berbeda dalam memahami, boleh. Tapi kalau Anda berbeda dengan kitab ulama, modal kon opo gitu loh. Modal kamu apa? Bermodal ulama bisa salah. Iya, ulama bisa salah. Apalagi mereka, kan begitu. Kalau ulama kita potong rata semua bisa salah, apalagi mereka. Apalagi kamu. Kan begitu ya. Begitu, ini nggak merosting Pak. Kalau merosting itu ngelecehin bener. Saya nggak ngelecehkan. Siapa yang saya lecehkan? Enggak, kita bicara fakta bahwasanya ada ulama-ulama di level-level yang sudah top, bisa aja salah, dan kesalahannya diamini oleh ulama-ulama yang lain. Jadi kenapa harus heran gitu ya? Nggak ada yang heran ya.
Jadi ada saya pernah baca itu. Justru yang heran itu adalah kalau kita merasa aneh kepada hal yang wajar, kita yang jadi aneh. Sesuatu yang wajar kita pandang aneh, kita yang aneh ya. Kita akan menjadi wajar kalau kita memandang sesuatu yang wajar itu sebagai kewajaran. Jangan memandang kewajaran sebagai yang aneh. Orang-orang seperti ini salah. Wajar, Pak. Ulama yang berlipat-lipat di atas mereka bisa aja salah. Tetapi ya saya pakai jumlah istidrok ya. Susulan untuk menekankan apa yang mesti difahami. Karena tujuan istidrok itu terkadang izalatu at-tawahumi bisyai. Khawatir ada kesalahpahaman, maka kita perlu penekanan. Tetapi ya, jangan lalu dari itu kamu enteng sekali nolak ucapan ulama. Kamu baca kitab nggak cocok, salah ini, nggak gitu Pak, nggak gitu. Kamu lihat siapa yang menyalahkan. Yang menyalahkan Abu Bakar Ibnu Duraid adalah semua ulama bahasa. Tidak akan kamu temukan mazahah yang bermakna bercanda itu berasal dari kata zahah, karena sudah lain konstruksinya, begitu ya. Jadi dan Abu Duraid mungkin tidak akan walau aftal muftun kayaknya. Walau aftal muftun itu Nusantara sekali itu ya. Itu ngeyel versi bahasa Arabnya ya. Allahumma dina ada sabi